Barangkali kita harus lihat dulu perbedaan karakter antara nasabah prioritas yang millennials ya dan nasabah prioritas yang seusia kita. Seusia kita. Gen X lah ya. Gen X ya, Gen X. Jangan bilang baby boomer kita. Nah, biasanya perbedaan paling nyata itu lebih kepada cara mereka untuk pengalaman krisis terakhir 2020, banyak nasabah yang under portofolio yang saya kelola ya, itu bahkan asetnya tuh bisa meningkat sampai 2 kali lipat. Dalam 1 tahun. Tahun ya. Dia walau boleh apa portofolionya? Portofolionya kalau di saham gitu ya. Oke. Kira-kira industri apa yang sedang ya berpeluang untuk memberikan return yang lebih bagus daripada yang lain itu? Apakah banking, finance masih bagus atau mining atau kalau dulu kita manufacture atau jadi bocoran kalau misalnya bocoran. Dari kacamata Bung Franky. Ya, sebenarnya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LPP sekalian, jumpa lagi di podcast kita yang terus memberikan inspirasi kepada Sobat LPP sekalian. Nah, sekarang langsung saja nih saya mau memperkenalkan pembicara kita yang lain daripada yang lain. Kalau misalnya sebelumnya kita sudah membahas mengenai ekonomi umum, krisis, atau bank, nah kita akan membahas sesuatu yang mungkin lebih mengena untuk para Sobat LPP, terutama yang milenial ya. Kita akan membahas mengenai bagaimana seharusnya merencanakan keuangan gitu. Hadir di studio kita Pak Franky Parengkuan. Untuk diketahui Pak Franky ini bagaimana relevannya diskusi kita nanti. Beliau sudah berpengalaman 23 tahun ya di industri yang membahas atau memberikan semacam suggest ya, masukan kepada nasabah bagaimana cara mengelola keuangan. Nah, kita akan membahas soal itu. Oke, Pak Franky, tadi kita sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol, beliau bersedia dipanggil langsung dengan namanya karena sepertinya kita seumuran. Oke, tapi lebih amannya saya minta panggil Brur. Ya. Siap. Brur Franky. Siap, Kang Ipul. Sehat nih, Brur Franky. Sehat, alhamdulillah ya. Iya. Luar biasa. Itu yang penting ya. Karena di situasi walaupun kita pandemi udah mulai berkurang ya, kesehatan tetap harus diperhatikan ya. Terutama kesehatan finansial ya. Terutama kesehatan finansial. Bro Franky nih sudah punya pengalaman lama di industri bank, terutama yang bagian atau divisi yang mengelola keuangan personal ya. Apa perbedaan sekarang yang bisa Bro Franky rasakan di bisnis? Orang nyebutnya kalau di bank ada yang wealth management, ada yang personal banking, ada yang personal priority banking, ada yang private banking juga. Ada preferred banking gitu ya. Beda-beda. Nah, tapi apa yang membedakan sekarang dan mungkin 20 tahun lalu pada saat pertama kali layanan ini baru diperkenalkan di Indonesia? Oke, terima kasih Kang Ipul. Pertanyaannya mantep nih ya. Kalau saya lihat sih perbedaan ketika 20 tahun yang lalu saya gabung di industri ini dibandingkan dengan yang sekarang ya. Satu, ya customer atau nasabah dalam hal ini sekarang itu lebih aware bahwa Indonesia tuh udah punya industri wealth ya, dan mereka tuh sekarang lebih confidence untuk bisa berinvestasi. Kalau kita bicara mengenai wealth management, kita bicara mengenai investasi di sana, ya pengembangan portofolio di sana, ya dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Karena banyak pengalaman yang saya temukan 15-20 tahun yang lalu ketika menjual produk-produk wealth seperti ini, kita itu berkompetisinya dengan para bankers yang datang dari luar, dari Singapura, ya, kemudian dari Eropa, bankir dari bank asing. Benar, ya, di mana mereka cerita kepada nasabah kaya kita yang mayoritas berumur udah di atas 50-60 tahun dengan bahasa Inggris yang begitu cepat, begitu fasih, ya. Tapi saya nggak ngerti, nasabahnya ngerti atau enggak yang dibilang. Ya, kemudian krisis 2008, krisis 2013, ya, bahkan terakhir krisis 2020 mengajarkan banyak customer, banyak nasabah bahwa ternyata kalau dia naruh duit di luar itu, ya, itu hanya gengsi-gengsian aja. Ya, sementara ketika terjadi resiko, krisis dan sebagainya, dia nggak bisa menghubungi si account manager atau relationship manager yang ada di sana. Untuk beda dengan cari tahu gimana kabar. Benar, ya. Tapi dengan dia naruh di Indonesia, duitnya ada di Indonesia. Bila terjadi apa-apa, dia dengan mudah bisa menghubungi ya RM-nya atau si
account manager yang mengelola dananya. Oh, berarti mereka langsung ke Indonesia untuk Benar. mencari nasabah. Mereka datang dan buka account ya, kemudian transaksi, dana dipindahin keluar ya. Zaman Jadi itu. mereka banknya di luar, tapi mereka berbondong-bondong ke sini menawarkan gitu ya. Pertemuannya di hotel-hotel. Ya. Mereka gitu ketemu di hotel ya, sarapan di hotel berbintang ya, bikin gathering dan sebagainya ya. Pengalaman 2008-2013 ketika krisis global, kemudian krisis Eropa terjadi ya, banyak nasabah yang bingung ya, portofolionya sisa berapa, mau mencairkannya seperti apa ya. Tapi kita bersyukurlah ya saat ini dengan banyaknya peraturan terbaru yang dibuat oleh pemerintah lewat Kementerian Keuangan dan sebagainya, dengan adanya tax amnesty ya, dana-dana yang dulu sempat diparkir di luar, sekarang banyak yang udah mulai kembali ya, sehingga kalau diperhatikan bahwa bisnis wealth management di Indonesia saat ini udah mulai growing ya. Kita bisa melihat dari data-data yang dirilis OJK ya, di mana dibandingkan waktu krisis ya, jumlah orang kaya yang punya duit di atas 5 miliar tuh meningkat sangat signifikan. LPS ya, data dari LPS juga. Benar, data-data LPS juga keluar sampai ke sana. Artinya orang yang mau masuk ke layanan ini punya syarat khusus ya. Benar sekali. Setorkan uang dengan sejumlah itu berapa ya? Jadi rata-rata di industri saat ini bervariasi ya, bervariasi. Tapi mayoritas sih ketika mereka punya dana sekitar 500-an juta, ya, sudah bisa, mereka udah bisa menjadi member of priority banking di bank tersebut ya. Tapi ada bank tertentu yang dia minta misalnya kalau mau dapat layanan lebih eksklusif lagi ya, dia akan ya, 1 miliar ada kelasnya. Jadi ada 1 miliar, ada yang sekarang tuh untuk private banking dengan dana minimal 10 miliar ke atas ya, itu udah mulai dilayani secara private. Berarti 500 juta sampai 10 miliar sampai rata-rata 10 miliar rata-rata ya, biasanya itu masuk priority class ya, kemudian di atas 10 miliar. Apa aja sih yang didapatkan biasanya untuk nasabah-nasabah yang bisa menyetorkan dana sekian? Berarti mereka pertama pasti nggak usah ke bank ya, nggak usah antri ya, nggak usah antri, udah pasti layanan bebas antri ya. Kemudian fasilitas yang didapatkan biasanya selain mereka nggak usah antri ya, biasanya ada layanan-layanan privilege yang mereka dapatkan kalau mereka melakukan kunjungan keluar kota misalnya, ada fasilitas untuk antar jemput ya. Mereka bisa menggunakan layanan bank untuk misalnya meeting dengan kliennya dia ya. Kemudian dia bisa mendapatkan fee atau biaya investasi yang lebih kompetitif dibandingkan dengan kalau dia nasabah yang bukan priority ya, sehingga apa hasil investasi yang diharapkan itu bisa lebih maksimal. Berarti si RM itu atau account manager itu sudah mengajukan artinya sebagai penasihat keuangan kalau gitu ya? Ya, lebih kepada advisory. Advisory ya, berarti Pak sekarang ini yang lagi menguntungkan bisnis ini. Jadi Bapak nanti portofolionya saya arahkan ke sini gitu. Seperti itu ya? Betul sekali. Jadi mereka lebih mengarahkan ya, sekarang market lagi seperti ini, ada data ini yang keluar ya, kemudian sentimennya seperti apa, ini waktunya beli, ini waktunya jual. Biasanya si RM itu yang akan melakukan hal tersebut. Dan secara personal ya? Betul sekali. Iya, artinya informasi yang didapat oleh si nasabah memang informasi dari RM yang bersangkutan langsung ya. Nah sempat waktu itu kita pernah ada masalah di wealth management ya, kalau nggak salah waktu Citibank itu kena masalah itu ya, itu sempat di freeze kita. Citibanknya atau itunya, itu mengganggu nggak apa bisnis? Kalau waktu itu Bro Franky sudah? Saya masih di banking waktu itu. Dan masa-masa itu yang sejauh yang saya ingat ya, masa-masa yang luar biasa seru ya. Kenapa saya bilang seru ya? Karena untuk pertama kalinya bisnis ini diutak-atik ya, diutak-atik sama OJK ya. Waktu itu OJK juga masih baru terbentuk ya. Jadi model bisnisnya tuh belum tahu seperti apa ya. Kemudian saya masih ingat waktu itu bolak-balik hampir setiap minggu ya masuk pemeriksa, ada OJK, ada audit internal, ada internal control ya, macam-macam ya. Karena apa ya, orang tiba-tiba aware bahwa loh ternyata gini loh cara mainnya ya. Karena selama itu biasanya kita cuman transaksi by phone ya, hari ini beli ini, hari ini jual ini, nasabah nggak pernah datang ya. Kemudian nanti nasabah dikonfirmasi lewat tim operasional untuk menjalankan transaksi dimaksud. Tapi dengan kejadian itu ya, akhirnya banyak regulasi-regulasi yang dibuat untuk sebenarnya bukan mempersulit pekerjaan orang bank, tapi lebih kepada menjaga kestabilan bisnis ini, melindungi nasabah juga, dan melindungi bank otomatis.
Oh, berarti blessing in disguise-nya Blessing in disguise. orang jadi memperhatikan bisnis wealth ya. Betul. Publikasinya jadi naik ya. Betul sekali. Yang tadinya mungkin Orang nggak tahu. sebagian orang aja yang tahu ya. Iya. Nasabah-nasabah kakap aja lah yang tahu. Betul. Sekarang orang lebih banyak Orang jadi tahu. penasaran, ini Iya. apa sebenarnya ya? Iya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kan orang kaya dalam tanda kutip itu memang tidak didominasi oleh kaum yang 50 tahun ke atas ya. Betul. Sekarang banyak juga milenial yang Iya. boleh dibilang umurnya belum cukup tapi kekayaannya sudah berlebih gitu. Gampangnya gitu ya. Sekali. Nah, udah masuk kategori itu. Udah masuk kategori gitu. Kategori itu. Nah, ada nggak itu tips atau kiat khusus supaya mereka sudah pasti belum punya pengalaman dalam financial planner ya. Nah, orang-orang kaya baru yang masuk milenial itu gimana cara mereka harus mengelola keuangan atau masuk aja ke wealth management bank gitu biar gampang gitu. Biasanya sistemnya seperti ini, Kang Ipul. Ketika orang itu mencapai saldo tertentu, ya, kalau di istilah bank tuh akan menandai bahwa orang ini berpotensi untuk menjadi nasabah prioritas. Terdetek ya. Ya, dia ditawarkan oleh RM-nya dan ketika dia mendapatkan penawaran itu, kalau di approve, ya dia setuju dengan penawaran yang diberikan, maka otomatis dia akan menjadi nasabah di sana. Nah, barangkali kita harus lihat dulu perbedaan karakter antara nasabah prioritas yang millennials ya dan nasabah prioritas yang seusia kita. Yeah. Seusia kita. Gen X lah ya. Gen X ya, Gen X jangan bilang baby boomer kita. Nah, biasanya perbedaan paling nyata itu lebih kepada cara mereka untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi di market. Maksud saya gini, misalnya orang milenial ya, karena mereka mungkin yang seperti yang dibilang Kak Ipul tadi, experience-nya belum terbentuk, betul. Di mana ada opportunity, dia akan masuk ke sana, sehingga dia menjadi lebih agresif. Apalagi sekarang informasi begitu derasnya ya. Betul, karena mereka itu digital savvy, ya, dekat dengan teknologi digital, ya, dan mereka tuh begitu cepat untuk mengambil keputusan ketika melihat sebuah peluang yang terjadi. Betul. Perbedaan dengan generasi sebelumnya, ya, biasanya mereka tuh cenderung lebih moderat, tuh konservatif. Artinya semakin bertambahnya usia, maka biasanya sentimen mereka itu pertimbangannya itu kan lebih banyak ya. Faktor resiko akan diperhatikan, ya, pengalaman berinvestasi akan dilihat, ya. Kemudian mereka juga akan lihat yang jualnya siapa. Nah, orang milenial itu biasanya mereka nggak ngelihat yang jualnya siapa. Yang dia tahu itu adalah di depan mata, kalau dia naruh, dia bisa cuan, bisa untung. Dan ketika mereka mengalami kerugian juga biasanya mereka nggak terlalu care tentang nominal duit yang hilang atas transaksi itu, ya. Karena bagi mereka tuh ya ini adalah sebuah pengalaman. Tapi kalau menurut saya sih kalau setiap kita berinvestasi dan duitnya hilang, tetap aja juga. Itu dari kacamata kita. Kalau kacamata mereka enggak, ya. Karena berarti orang-orang yang milenial kan berarti tidak terlalu panjang ya pertimbangannya ya. Betul. Dan mereka pada saat sudah memutuskan, kalaupun rugi, mereka tidak terlalu menyesal. Mereka terlalu menyesal. Seperti kita ya. Ya, dan itu biasanya akan jadi jokes mereka. Ya. Ketika ketemu dengan teman-teman yang lain. Ya, kalau kita cerita tentang gimana kita bisa untung sebesar-besarnya, kalau mereka akan cerita, saya habis rugi besar, tapi sambil ketawa gitu ya. Jadi sesuatu yang membanggakan buat mereka ya? Sebenarnya dibilang membanggakan nggak juga, tapi bagi mereka itu jadi sebuah pengalaman yang bisa mereka ceritakan, lebih ke situ sih. Nah, gimana untuk ya meminimalkan ya resiko rugi itu kan? Karena kan kita tahu sendiri belakangan ada tawaran Bitcoin atau sejenisnya, penawaran di saham juga sangat gencar ya dari YouTube channel, bahkan dari endorsement orang-orang gitu ya. Gimana cara mempertimbangkan ini cocok buat saya, ini nggak cocok buat saya gitu. Sebenarnya balik lagi ke literasi. Ya, bagaimana mereka itu punya literasi terkait dengan keuangan ya, termasuk di dalamnya investasi. Karena kadang-kadang mereka itu lebih cenderung ya menyukai atau mendengar atau membaca atau menyaksikan, menonton ya sesuatu yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Ya, jadi ketika ini cerita tentang resiko investasi, dia nggak akan nonton itu. Ya, padahal sebenarnya dia ketika tahu tentang ini investasi ada resikonya. Nah, mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Ya, mereka lebih senang kepada kebetulan si artis ini habis beli dan untung. Iya. Jangan lupa yang diceritain itu untungnya. Dia nggak cerita ruginya, ya. Dan belum tentu mereka juga beli kok.
Ya, biasanya karena dipakai cuma untuk buat endorser, ya. Jadi belum tentu dia beli. Kayak ada artis terkenal lah, ya. Misalnya dia pakai misalnya sebuah barang smartphone ya, merek yang tidak terlalu terkenal, ya. Belum tentu dalam kehidupan sehari-harinya dia akan pakai merek itu, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Ketika mereka mengendorse sebuah saham misalnya, sebuah produk misalnya, ya. Belum tentu dia beli. Nah, gimana cara jadi mereka untuk memutuskan, oke, saya join, oke, saya beli, oke, saya invest di situ. Yang bijak lah gampangnya untuk milenial ya. Untuk teman-teman millennials nih ya, kalau misalnya mendapatkan penawaran, mendapatkan informasi ya, mungkin lebih proaktif. Proaktif itu dalam pengertian ketika informasi itu nyampe di smartphone-nya, ya, nyampe ke telinga mereka, ya, dilihat oleh mata mereka, jangan langsung gerasah-gerusuh ya langsung oke, saya beli, oke, saya jual ya, tapi cobalah proaktif itu berarti kita ambil ruang waktu ya sejenak untuk coba melakukan yang namanya second opinion, cross check kita cross check kembali ya. Sekarang kan kita bisa temukan, bisa pakai Google ya, bisa pakai YouTube, bisa sekarang lagi rame pakai ChatGPT ya, cek aja nggak apa-apa gitu. Jadi cross check dengan cara mereka ya. Jadi dengan gaya mereka, dengan cara mereka ya, sehingga apa? Mereka akan bisa tahu bahwa resikonya itu ada di mana. Ya, dengan dia tahu resikonya, ya, dia mungkin akan bisa mempertimbangkan. Karena yang namanya produk investasi, antara resiko dan return itu selalu berbanding lurus. Ketika dia menginginkan return yang tinggi, ya, dia harus bersedia berkorban resiko yang besar. Resiko yang tinggi ya. Ya, nah, yang sekarang tuh justru yang digadang-gadang nih adalah investasi ini returnnya tinggi, resikonya kagak ada. Nah, itu nggak ada. Oh, nggak mungkin ada. Nggak mungkin. Ya, kalau udah seperti itu, udah bisa dipastikan itu pasti bodong. Nah, itu kalau misalnya Sobat BP dapat tawaran ini, untungnya pasti besar, tapi resikonya nol. Atau itu pasti bodong. Itu pasti palsu, itu bodong itu. jangan mau itu. Gitu ya. Nah, mungkin kita beralih ke milenial yang ya baru masuk masa kerja pertama kali atau ya namanya first jobber ya. Baru pertama kali masuk masa kerja, baru beralih dari mendapatkan uang saku kepada penghasilan sekarang sendiri. Nah, pasti kan ada masa-masa kaget gitu ya. Nah, tapi mereka harus berpikir juga soal investasi juga ya. Tapi gimana caranya? Pasti kan mereka dari sekarang banyak tawaran konser, belum ada gadget baru, mereka ganti-ganti, udah duit sendiri ini ganti. Tapi yang seharusnya diperhatikan mereka apa sih supaya menjadi orang yang hebat lah dalam mengelola keuangan lah, minimal tidak buntung terus setiap bulan itu. Sebenarnya menariknya angkatan yang sekarang ini adalah karena akses informasinya itu begitu luas. Beda dengan zaman saya sama Kang Ipul dulu ya. Kita nunggu informasi itu baca dari koran ya, which is beritanya itu udah delay sehari ya. Atau TV jam 9. Atau TV ya, beritanya udah kejadian pagi, kita baru lihatnya malam gitu ya. Mereka tuh informasinya update ya, dengan adanya perkembangan teknologi yang sedemikian pesat ya. Harusnya ya ketika mereka mempunyai income ya, paling simpel ya, income tuh harus dibagi dalam pos-pos keuangan yang sudah mereka tentukan. Jadi nggak boleh ketika dapat ya udah bulan ini gaji saya mau pakai buat ini ya. Nah, jangan lupa setelah dia belanjakan dia harus hidup 1 bulan yang akan datang. Jangan sampai itu dipakai belanja kemudian 1 bulan yang akan datang nanti minta sama orang tua gitu ya. Ini kapan orang tuanya merdeka finansial ya? Jadi yang bisa mereka lakukan adalah buat pos untuk pengeluaran yang ingin mereka dapatkan, termasuk membeli smartphone, nonton konser ya. Nah, itu sebenarnya semua bisa diatur. Ada berapa pos yang mesti mereka siapkan kalau menurut Bro Frank ini? Kan seharusnya ada pola yang ideal kan? Misalnya dari, ini kalau saya ya sebagai orang awam, dari misalnya mereka gajinya 5 juta, 30% buat 50% buat apa namanya istilahnya kebutuhan sehari-hari, 30% mungkin buat apa namanya jalan-jalan atau buat flexing lah. Nah, 20%-nya nanti buat nabung atau investasi misalnya seperti itu. Atau ada pola yang ideal? Sebenarnya paling gampang tuh bisa menggunakan konsep 532. 532. Ya, 532 itu yang tadi dibilang oleh Kang Ipul kurang lebih lah mendekati di mana 50% itu bisa mereka konsumsikan ya untuk pengeluaran bulanan mereka
dari sejak mereka punya income sampai punya income di bulan berikutnya, makan, transport, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya lah, pulsa dan lain-lain ya, pulsa, internet. Ya. Jadi 30% itu kalau mereka misalnya punya kewajiban kepada pihak ketiga, utang, cicilan, ya, nah itu nggak, usahakan jangan lebih dari 30%. Kemudian 20%-nya itu bisa mereka gunakan untuk keperluan investasi, ya, tabungan, ya. Dan termasuk di dalamnya tentu saja kebutuhan untuk ibadah, ya, yang harus mereka bayarkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi idealnya, ini kondisi ideal, ya, karena kadang-kadang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika mereka ingin mendapatkan sesuatu dengan penghasilan yang terbatas, ya, ketika income-nya di sini, kemudian keinginannya ada di sini, ya, gap ini bisa ditutupi dengan pinjaman utang, ya. Tapi jangan sampai utang itu kemudian menjerat mereka, ya, sehingga akhirnya porsinya melebihi dari 30%. Misalnya nih, mereka mau beli motor misalnya, ya, kendaraan gitu, ya. Jadi usahakan cicilannya tuh jangan sampai lebih dari 30% dari income. Betul. Nah, kalau mereka mau beli rumah gimana? Nggak mungkin kurang dari 3, atau milenial memang nggak ini ya, nggak prepare untuk, kalau kita kan zaman saya itu udah bekerja menjelang menikah itu, atau sudah menikah kan kita diajarkan untuk beli rumah gitu. Nah, ketika mereka punya income nih, ya, katakanlah misalnya UMR Jakarta deh, kita tahu harganya berapa, nominalnya berapa sekarang, ya. Nah, ketika dia menginginkan itu, maka otomatis yang udah bisa dipastikan dia akan menemui kesulitan ketika akan memiliki lokasi di Jakarta, ya. Jadi dia harus agak-agak sedikit jauh, sedikit jauh, ya, dan tetap komposisi 30% itu tetap harus menjadi pertimbangan, ya. 30%, ya. Atau, ya, dia bisa, apakah nanti misalnya cicilan 30% maksimal dari income-nya itu bisa bertambah, tapi harus ada porsi yang dia korbankan. Tapi idealnya dia tetap dijaga, jangan sampai lebih dari 30%, ya. Kecuali kalau misalnya income-nya ikut bertambah, ya. Kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya lebih fleksibel, karena ketika misalnya orang ingin mencicil rumah, ya, paling gampang kita siapin dulu DP-nya. Iya. Artinya ketika kita punya DP yang semakin besar, maka kewajiban utang kita akan menjadi semakin kecil, ya. Nah, cara untuk menyiapkan DP itu adalah dari porsi 20% ini, ya. Menabung dulu. Dan saya sih tidak menganjurkan untuk misalnya kalau kita menyiapkan untuk investasi jangka menengah atau jangka panjang kita untuk masuk ke produk-produk seperti tabungan, ya, karena tabungan kita itu nanti akan cepat tergerus oleh kenaikan inflasi, ya. Lebih kepada produk-produk berbasis investasi yang benar-benar tuh bisa kelihatan, yang barangnya ada, ya, seperti misalnya berinvestasi di logam mulia, ya, berinvestasi di saham, tapi bukan trading saham, ya. Jadi dia benar-benar jangka panjang, ya. Nabung saham. Dia nabung saham, cari saham yang agak bagus, ya, dia nabung, ya, beli secara berkala. Atau mungkin kalau resikonya nggak terlalu besar untuk itu, atau modalnya nggak terlalu besar untuk itu, dia bisa mulai dengan mencicil reksadana. Ya, itu produk-produk simpel yang secara jangka panjang, ya, itu bisa mengalahkan inflasi dan bisa membantu untuk menyiapkan uang muka kalau dia mau beli rumah. Berarti dari 20% itu, ya? Iya. Jadi dia harus sabar-sabar. Jadi Sobat BP harus sabar-sabar. Harus ada semacam perencanaan. Betul. Di tahun keberapa saya akan memutuskan untuk beli rumah, tapi setelah yang 20% ini dianggap cukup. Untuk minimal buat DP, ya, untuk uang muka. Betul. Artinya kalau mau lebih cepat lagi, berarti 20%-nya ditambah. Pengeluarannya yang dikurangin. Nah. Karena kita exercise, Bro Franky, ya. Oke, kita taruhlah misalnya kita gaji untuk yang rata-rata di sekitar 5-6 juta, ya. Berarti 3 jutanya mereka buat sehari-hari sampai 1 bulan berikutnya untuk kebutuhan. Kemudian 2 jutanya untuk cicilan tadi. Dia nggak boleh lebih dari itu. 1 jutanya buat investasi. Nah, berarti kita harus minimal kalau sekarang mau mencari, kalau kita mau beli sesuatu, ya, mencari cicilan yang di kisaran 2 juta gitu, ya. Entah itu motor, entah itu rumah, entah itu mobil gitu, ya. Nah,
masalah kan muncul pada saat kita punya dua yang dicicil gitu. Ya. Entah itu either rumah dan motor atau rumah dan Kendaraan yang lain gitu. Bisa nggak menyiasati pada saat itu harus dua hal yang harus kita cicil? Ketika terjadi kondisi seperti itu, maka satu yang bisa kita lakukan ya, porsi pengeluaran bulanan kita kurangin. Oh, ya, jadi makin irit lagi. Ya, kita makin irit. Ikat pinggangnya makin kenceng. Ya. Misalnya kita mau minum kopi nih di tempat minum kopi yang terkenal, ya. Ya, mungkin sekarang kita minum di warung, ya. Ya, dengan 5.000, 10.000 ya sudah dapat oke, ya, dibandingkan kita harus bayar 50.000, 60.000, ya. Nongkrongnya juga sama, ya. Nah, kemudian misalnya makan siang nih, ya di kantor, biasanya kita makan di kafe, ya. 50-60 ribu sekali makan, ya sekali-sekali kita makan di tempat yang lebih murah atau kalau perlu bawa ya, sendiri, ya. Itu a good idea ya kalau menurut saya, karena untuk yang millennials yang baru first jobber ya, itu merupakan salah satu cara untuk bisa mendapatkan spare dana yang lebih besar yang bisa dia gunakan untuk keperluan investasi yang lebih besar di masa yang akan datang. Ya, dan lebih baik mencicil untuk sesuatu yang sifatnya produktif seperti KPR ya, dibandingkan dengan dia harus nyicil misalnya smartphone baru, handphone baru ya. Ada keluaran yang gambarnya buah digigit itu, baru sekarang nih udah buru-buru langsung ganti HP gitu. Padahal handphone yang lama tuh masih bagus. Ya. Jadi konsumtif nih kalau lebih. Betul. Ya. Kecenderungannya karena daya tarik informasi yang begitu mudah mereka dapatkan. Jadi mereka harus menahan hasrat konsumtif itu ya untuk sementara waktu ya. Betul. Ya. Kalau misalnya enggak bisa jebol terus tiap bulan. Nanti setiap bulan tuh gapnya akan diisi dengan hutang. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke soal bagaimana seharusnya secara umum ya kita menghadapi situasi sekarang nih yang ya orang bilang masih ada ancaman krisis global gitu ya. Tapi kita kaitkan dengan perencanaan keuangan gitu ya. Kalau kita tadi ngomongnya milenial, khusus sekarang kita lebih general ke semua orang, semua individu. Nah sekarang kan masih ada ancaman krisis global gitu ya. Menurut kacamata Bro Frankie dari sisi perencanaan keuangan, apa yang mesti dilakukan nih? Yang paling ya minimal paling aman lah buat orang-orang yang menyimpan duit supaya nggak tergerus lah inflasi dan lain-lain. Nah ini pertanyaannya mantep nih ya. Kenapa saya bilang mantep ya? Karena kalau kita bicara krisis, ya, Kang Ipul, ya, krisis itu kayak koin. Jadi di satu sisi itu kita ngelihat krisis itu sebagai ancaman, tapi di sisi lain itu kita melihatnya sebagai opportunity. Ya. Dari beberapa krisis keuangan, kita cerita krisis keuangan, ya, yang pernah saya lalui bersama dengan customer di bank, ya, 2005, ya, 2008, ya, 2013, 2020, berarti udah 4 kali krisis, ya. Saya melihat bahwa ketika market crash, ya biasanya krisis itu akan berdampak ke market yang crash, yang tiba-tiba terjun bebas, ya. Sebenarnya itu ada big opportunity yang bisa kita dapatkan di sana, ya. Bagi nasabah yang mungkin pernah melalui masa-masa itu, biasanya mereka akan lebih confidence untuk berinvestasi. Ya. Sudah ada pengalaman sebelumnya. Betul. Tapi buat para investor baru, ya, yang mungkin kaget dengan kondisi seperti itu, ya. Satu hal yang bisa saya sampaikan adalah jangan panik, ya, karena ketika krisis terjadi sebenarnya itu adalah waktu kita untuk beli, bukan waktu kita untuk jual, ya. Nah biasanya yang terjadi adalah ketika market crash, orang panik, orang ngejual aset, ya. Dan cash, ya. Benar, dia jual aset, ya, sehingga aset itu akan dibeli dengan harga yang sangat murah. Betul. Nah makanya ketika krisis itu banyak orang yang jatuh miskin, tapi banyak pula orang yang jadi kaya raya gitu ya. Karena bisa melihat momentum. Iya, cut loss kan orang pasti akan berkorban berapapun ruginya, yang penting jadi duit. Karena ada fenomena yang mengatakan bahwa ketika krisis terjadi, cash is the king, ya. Padahal belum tentu, ya. Justru cash is the king ketika dalam krisis terjadi itu kita bisa mengkonversi cash kita itu menjadi portofolio investasi dengan harga yang sangat murah. Jadi aset lagi yang bisa memberikan return yang bagus buat kita. Betul. Ya, pengalaman krisis terakhir 2020 banyak nasabah yang under portofolio yang saya kelola, ya, itu bahkan asetnya tuh bisa meningkat sampai 2 kali lipat.
Oh, dalam 1 tahun. Tahun ya. dia kalau boleh apa portofolionya? Portofolionya mayoritas sih mereka masuk ada di produk-produk kayak reksadana, ya, ada di Oke. produk-produk saham, ya, Oke. bahkan beberapa ada di unit link, ya. Dan saya bilang jangan keluar, ya. Ini waktunya kamu masuk, taruh, ya. Kemudian ya udah tunggu aja dengan sabar, karena badai pasti berlalu. Oke, Ya. jadi pada saat rebound dia sudah posisinya udah bagus ya. Mereka nanya, seberapa confidence kamu, Frankie? Saya bilang, saya cukup confidence karena 2005 ya ketika krisis terjadi bulan November, Februari, Maret itu udah recover. 2008 ketika krisis terjadi bulan Agustus, ya April, Mei, market udah recover, ya. Bahkan kita ingat di 2008 ketika di 2009 ya itu ada tahun pemilu, ya market Indonesia itu tumbuh sampai 81%. Dalam 1 tahun. Kemudian krisis 2013 ya, itu market itu naik sampai dengan 60%-an ya. Jadi jangan heran ketika 2020 kemarin terjadi krisis, saya bilang it's time to buy ya. Yang ikut beli waktu itu 2020 akhir ya, itu banyak yang tersenyum. Tapi yang nggak ikut beli pada bertanya, Frankie kapan lagi market akan turun seperti ini? Saya bilang hanya Tuhan yang tahu. Oh gitu ya. Jadi sabar adalah kuncinya ya. Betul, sabar dan kita harus tahu momentum kapan kita masuk ke market, kapan kita akan keluar dari market. Nah itu butuh experience kalau gitu ya. Nggak cuma sekedar melakukan waktu timeline-nya gitu, tapi feeling-nya juga main ya. Nah sekarang kan kita menyambut pemilu nih 2024. Sudah mulai tanda-tanda seperti itu. Banyak sekarang tanda-tanda seperti itu banyak. Artinya Dan pasar udah mulai ada beberapa yang slow down, tapi hold jangan dulu karena ini setelah pemilu akan. sebenarnya message yang ingin disampaikan gini, Kak Ipong, ya siapapun nanti yang jadi presidennya, ya market itu biasanya nanti dia akan recover lagi, ya karena sebenarnya toh ketika udah terpilih dan bisnis harus growing gitu, ya kan? Bukan berarti ketika si A yang tidak sesuai harapan menang, kemudian market akan enggak, karena bisnis kan harus tumbuh terus. Dan perusahaan-perusahaan yang listing di bursa, ya itu kan dia selalu punya target. Yang namanya target tiap tahun terus naik, ya. Jadi sekali lagi, siapapun yang terpilih, ya market itu pasti akan recover kembali. Jadi gitu. kalau ada suara-suara yang ya. menakut-nakuti, nanti kalau si A itu akan turun Enggak tuh. ada, ya. Enggak ya. Pengalaman beberapa kali pemilu dan pilpres, ya kondisi selalu seperti itu, ya. Apalagi kalau yang terpilih sesuai dengan harapan, market lebih kenceng lagi, ya. Tapi in the long term, ya sebenarnya siapapun yang jadi, ya bisnis itu harus tumbuh. Dan karena bisnis itu harus tumbuh, ya, jadi kita nggak usah takut. Ketika market koreksi, it's time to buy. Oh gitu. Tapi kapan koreksinya? Nah itu ini yang kita perlu tahu. Itu kayaknya perlu pelatihan khusus ya. Betul. Ada training khususnya tuh, gimana mencari tahu. Jadi itu kalau di dalam wealth management tuh ada yang namanya analisa fundamental dan analisa teknikal, ya. Kita harus tahu fundamentalnya seperti apa, kemudian kita lihat teknikalnya bagaimana. Jadi nggak bisa berdiri sendiri karena dua hal ini selalu berjalan ibarat rel kereta, yaitu garis sejajar yang nggak akan pernah ketemu, tapi ketika mereka jalannya bareng gitu. Dan kalau momentum itu harus nggak cuma teknikal dan fundamental, tapi feeling juga kayaknya. Feeling jalan. Ya, kapan kita harus masuk? Iya. Ya. Nah, orang-orang seperti Bung Frankie yang sudah 23 tahun ini lebih tahu ketimbang kita orang-orang awam, makanya banyak-banyak berkonsultasi dengan Bung Frankie nih. Nah, kira-kira kalau untuk terakhir ya, saya mau tanya yang agak sedikit menjurus ya. Kalau di saham gitu ya. Kira-kira industri apa yang sedang ya berpeluang untuk memberikan return yang lebih bagus daripada yang lain itu? Apakah banking, finance masih bagus atau mining atau kalau dulu kita manufacture atau jadi bocoran kalau misalnya bocoran. Dari kacamata Bung Frankie. Ya, sebenarnya yang kalau kita bicara plain vanilla ya secara umum ya. Kalau misalnya Sobat LPPI ini mau berinvestasi di saham, kita bicara investasi, ya. Investasi itu kan berarti kita bicara mengenai satu periode yang panjang, ya. 3 tahun, 5 tahun, ya. Tipsnya satu, carilah saham-saham yang industrinya itu kita gunakan sehari-hari, seperti consumer good. Oh, iya. Ya, karena yang namanya consumer good, ya, itu orang Indonesia itu adalah
penduduk nomor 2 terbesar di dunia yang makan mie. Nah, sudah ada clue-nya tuh. sudah ada clue-nya ya. Jadi nomor satunya China, ya. Okay. Nomor 2 Indonesia, ya, yang paling doyan makan mie. Saya aja setiap hari kayaknya kalau nggak makan mie itu kayaknya nggak lengkap hidupnya, ya. Kayak tadi juga baru makan mie juga gitu, ya. Iya. Nah, itu satu, ya. Kemudian yang kedua, ya, in the long term, ya, dalam jangka panjang, ya, kita cari industri, ya. Sekali lagi, ya, yang bicara mengenai hajat itu orang banyak. Misalnya nih, yang berhubungan dengan setiap hari kan kita mandi, pasti pakai pasta gigi, ya, pakai sabun, ya, pakai sampo, ya. Nah, itu clue-nya, itu ya. ketahuan ya. Ya, itu udah clue-nya, ya. Perusahaan apa, ya? Mengelola barang-barang itu. Barang-barang seperti itu, ya. Dan orang kan harus mandi tiap hari, iya, ya kan? Kemudian permintaan pasti ada, terus. Ya. Kemudian industri yang, ya, setiap tahun itu suka nggak suka, mau nggak mau selalu naik. Misalnya, kalau kita bicara mengenai jalan tol, ya, mau dinaikin berapapun, orang tetap lewat jalan tol. Jalan tol tetap macet. Tadi saya kesini jalan tol macet juga, padahal saya bayar loh, ya. Nah, dan tiap tahun naik tuh, ya. Kalau nggak tiap tahun, 2 tahun sekali pasti naik, ya. Itu jangka panjang kita bicara, ya. Tapi kalau kita bicara mengenai industri yang nyimpen duit kita, ya. Sekarang orang mana sih yang nggak nyimpen duit di bank? Iya kan? Iya. Walaupun kita bicara mengenai kripto, kita bicara mengenai saham dan sebagainya, tapi kan semua belinya pakai duit yang ada di bank. Kustodinya tetap di bank, ya. Jadi selama orang itu masih menggunakan uang sebagai transaksi, ya, dan industri perbankan itu selalu akan growing, ya. Tinggal sekarang dicari yang mana, ya. Oke. Itu nanti kita akan masuk ke sektor yang lebih mikro lagi, gitu. Yang mana itu ada penghitungan khusus ya berarti ya? Ada, ada hitungannya beda, hitungannya beda. Kalau yang terakhir itu clue supaya Sobat PPI nanti kalau ada workshop atau training dari Bung Franky harus ikut itu untuk kita bisa bongkar. Iya, kita bisa bongkar. Yang mana nih yang memberikan return yang bagus gitu. Oke, Bung Franky, saya kira akan lebih bagus kalau kita meninggalkan semacam keingintahuan dari Sobat PPI terhadap podcast kita, supaya teman-teman LPPI atau Sobat PPI yang punya pertanyaan bisa bertanya langsung ke komentar, kolom komentar. Nanti kita akan segera respon, atau misal ada sesuatu informasi mengenai isu yang mau Sobat PPI usulkan kepada kita bisa bincangkan dengan Bung Franky di lain waktu. Saya kira ini akan jadi masukan yang akan membuat Bung Franky lebih sering hadir di podcast kita. Saya kira akan memberikan insight yang lebih banyak, ya. Terima kasih Bung Franky atas waktunya. Terima kasih Sobat PPI. Jangan lupa terus melihat-lihat apa investasi yang bagus, tapi dengan cara yang lebih bijak, ya. Banyak cari tahu dan lain-lain. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan terima kasih.